Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dina Turi. Kode sahamnya Kejen, nama perusahaannya yaitu PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya Kejen, KJEN, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, perusahaan Kejen ini harga saham tertingginya di harga Rp1.350. Ini tepatnya pada tanggal 10 Februari 2021. Kemudian terendahnya di harga Rp308 ya. Ini menyentuh ke harga Rp308 per lembarnya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal perdagangan terakhir hari Jumat kemarin, karena hari ini broker summary belum dibuka. Jadi kita bisa lihatnya di hari Jumat kemarin, yaitu tanggal 1 April 2022 seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya Kejen. Kemudian tanggalnya kita ganti 0103 atau Maret 2022 sampai dengan 01 April bulan 4 ya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Jadi di sini distribusi yang mereka lakukan itu termasuk kategori normal ya, seperti itu. Atau tidak terlalu besar seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Jadi kalau mereka masih melakukan distribusi, ini potensinya harga sahamnya turun itu berpeluang sekali terjadi. Apalagi ketika distribusinya berlanjut menjadi masif distribusi. Nah, itu pertanda buruk kalau keadaannya seperti ini. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request, saya tidak akan bahas lagi kecuali terjadi perubahan data peta kepemilikan secara signifikan, baru saya akan bahas ulang, seperti itu. Nah, jadi silakan bergabung di channel Telegram kami ya, dengan mengklik linknya ada di kolom deskripsi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk ini 30% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 30% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini kategorinya kecil, yaitu sebesar 19,7%. Ini kepemilikan investor besar yang sangat kecil ya, seperti itu. Sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 35,7%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail atau investor-investor institusi maupun individual yang kepemilikannya di bawah 5% dan di atas 2%, seperti itu. Jadi yang markup harga ini mereka-mereka, seperti itu. Karena setelah saya cek ternyata investor besarnya tidak melakukan aksi pembelian maupun penjualan, cenderung pasif, seperti itu. Jadi yang markup harga adalah investor semi retail. Kalau retail tidak mungkin bisa markup harga karena
mereka setelah beli berdoa seperti itu. Jadi terbatas sekali dananya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau distribusinya terus berlanjut, ini kan dalam fase distribusi sebaiknya diamati dulu. Kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya akan turun lebih dalam. Tetapi ketika aksi mereka selanjutnya di sini, perdagangan besok-besoknya itu adalah akumulasi, maka itu bisa jadi peluang, apalagi masih akumulasi ya, untuk kita bisa make money di perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dinaturi. Sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar seperti itu. Bagi yang ingin bergabung di channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.